bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah mudahkan urusan guru-guru kalian, pembimbing kalian, dan semua yang mengurus kalian di pesantren. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Kita masih dengan Imam Ghazali dengan kitab Hidayatul Hidayahnya. Kita sampai kepada Al-Qaul fi Ma'asil Qalbi. Ini pembahasan tentang maksiat hati. Hati ada maksiatnya, seperti mata ada maksiatnya, lisan ada maksiatnya, seperti sudah dibahas. Tapi ini adalah hati. I'lam anna sifatil madmumata. Ketahuilah bahwasanya sifat-sifat yang tercela fil qalbi, di hati itu katsiratun, banyak. Macam-macam sifat kotor tercela di hati kita. Wa tariqu tadhhiril qalbi, dan cara menyucikan hati min radzailiha, dari kekotorannya, tawilatun, panjang. Maksudnya susah. Wa sabilul ilaji fiha ghamid, dan cara menyelesaikan, mengobatinya adalah pelik. Susah dan pelik. Karena susah dan pelik, bagaimana? Tidak kita pelajari dengan detail dan serius. Maka mari kita belajar bagaimana cara membersihkannya. Bagaimana menyucikan hati dengan kekotoran-kekotorannya. Waqad indarsa bil kulliyati, dan sepertinya sudah sirna, hampir secara keseluruhan. Maksudnya sudah susah sekali ilmu itu dicari hari ini. Ilmunya. Wa amaluhu, dan pengamalannya sudah hampir tidak ada. Hampir jarang memikirkan tentang urusan bersihkan hati. Li ghaflatil khalqi, karena lalainya makhluk manusia an anfusim, kepada diri mereka sendiri. Hari ini orang sudah tidak memikirkan tentang keselamatan hatinya. Selama ini hanya sibuk mencari keselamatan zahirnya, jasadnya saja. Padahal di dalam dirinya ada hati yang perlu dijaga. Kalau hati itu rusak, maka rusaklah semuanya. Rusak dunia, rusak akhirat. Tapi orang ghaflah, lalai urusan hatinya. Wastighalihim bizakhari fid dunya, karena mereka sudah tergiur, disibukkan oleh kemilau, gemerlap dunia, sehingga sudah tidak mikir lagi urusan hati. Waqad istaqsayna dzalika kullahu, dan sudah aku rinci, aku sebut semuanya itu fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka kembali kepada kitab Ihya Ulumuddin, memang Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, Masya Allah, bicara tentang hati, penyakit hati, dan Masya Allah segala yang ada hubungannya dengan penyakit hati, gimana solusinya, sebabnya apa. Firub ilmu muhlikati, ada rubuh seperempat muhlikat tentang hal-hal yang menjadikan hancur manusia ini. Warubul munjiyat, dan ada seperempat lagi yang akan menjadikan sebab keselamatan hamba. Kitab Ihya Ulumuddin, Masya Allah, kitab lengkap. Adab, akhlak, pendidikan yang luar biasa, detail. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, kalau sudah mengurai sebuah penyakit hati, diurai dengan detail, kemudian apa sebabnya orang masuk penyakit ini dan gimana solusinya. Dahsyat. Walakinna, di kitab Ihya mungkin jauh lah. Para santri melihatnya kelamaan, oke lah. Sekarang walakinna, tapi kami sekarang wahadzirukal ana, aku peringatkan kepada kalian, kepada engkau sekarang, 3 dulu deh. Min khabaithi al-qalbi, daripada kebusukan hati. 3 sebab busuknya hati.
Wa ya al-ghalibatu, dan 3 hal ini yang paling unggul, yang paling sering menguasai. Ala mutafaqqihatil asri Allah. Yang sering menguasai ala mutafaqqihatil asri. Kepada orang-orang yang mutafaqih adalah orang yang mengatasnamakan fikih. Maksudnya orang yang gelarnya ustadz, berilmu. Kayaknya berilmu di zaman sekarang. Jadi hasud yang menguasai hati para ustadz Allah. Sehingga dalam takbir lain Imam Ghazali mengatakan la hasada ka hasadul ulama nanti. Tidak ada hasud melebihi daripada hasudnya ulama. Ini ada penyakit hati yang sangat berat yang sering menjangkit tokoh-tokoh. Mutafaqih itu tokoh-tokoh. Orang yang belajar ilmu agama. Lita'khud minha hadrak. Aku sebutkan di sini agar kau bisa mengambil pelajaran, agar engkau berhati-hati. Fa innaha muhlikatun. Sebab benar yang aku sebutkan nanti, kata Imam Ghazali, muhlikatun akan menghancurkanmu kalau kau tidak hati-hati. Muhlikatun, penghancur. Fi anfusiha, dalam dirinya sendiri memang luar biasa, penghancur dalam dirinya. Maksudnya memang sifat penghancur. Sifat yang merusak, sifat yang rusak dan sifat yang merusak. Wa ya ummahatun, dan ini adalah induk. Li jumlati minal khaba'itha, min jumlati minal khaba'ithi siwaha. Ini adalah induk dari penyakit-penyakit hati. Allah. Apa sih itu? Yang katakan Imam Ghazali sebagai induk daripada penyakit-penyakit hati. Artinya penyakit hati yang lainnya adalah daripada sumbernya daripada penyakit ini. Jadi penyakit ini adalah induknya, akan mengeluarkan. Gara-gara penyakit ini akan muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Wa ya al-hasadu. Yang pertama adalah wa ya, yaitu yang pertama al-hasadu hasud. Wa riya'u riya'. Wal ujbu ujub. 3 hal ini adalah disebut sebagai induknya penyakit-penyakit hati. Kalau orang punya penyakit ini, langsung muncul penyakit yang lainnya. Yang tidak mampu melawan penyakit ini, niscaya nggak akan mampu membersihkan penyakit yang lainnya. Fajtahid, maka berusahalah engkau fitadhiri qalbika, untuk mensucikan, membersihkan hatimu minha, daripada kekotoran-kekotoran tersebut. Fa in qadarta 'alaiha, jika engkau mampu 'alaiha, dengan itu semuanya. Jika engkau mampu 'alaiha, untuk dengan penyakit-penyakit itu membersihkannya. Fata'lam, kemudian setelah itu kamu tahu. Kalau engkau bisa menyelesaikan 3 penyakit itu, maka engkau akan tahu kaifiyata al-hadari, bagaimana menghindar, mewaspadai min baqiyatiha, daripada penyakit-penyakit yang lainnya. Min rub ilmu muhlikati, dari seperempat dari buku Imam Ghazali, muhlikat yang menghancurkan. Fa in ajasta, jika engkau enggak mampu, Allah, kata Imam Ghazali, an hadza, kalau ini yang 3 ini kamu enggak mampu, fa anta an ghairi a'jaz, maka untuk bisa membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang lainnya, tentu tidak akan mampu. Sangat tidak mampu. Wala tadunanna, jangan sekali-kali kau menduga, annaka taslam, engkau akan selamat biniyatin salihatin, dengan niat yang baik, fi ta'allumil ilmi, dalam mencari ilmu, fi qalbika syai'un minal hasad, sementara di hatimu ada sekelumit sedikit niat, ada sedikit kehasutan, wa riya'. Kata Imam Ghazali, jangan kau menduga, hei penuntut ilmu, cukup dengan niat yang baik. Tidak ada artinya dengan niat baikmu dalam menuntut ilmu, akan tapi jika di hatimu ada hasud dan riya, ada dengki dan riya, pamer, wal ujbi dan ujub. Faqad qala Rasulullah SAW bersabda, 3 muhlikatun, 3 hal penghancur. Syuhun muta', orang kaya dipatuhi. Orang kaya yang pelit, orang pelit dipatuhi. Pelit dipatuhi, Masya Allah. Artinya menunjukkan bahasanya sudah pelit dipatuhi. Pertama, orang jelek, tapi orang jelek masih dikagumi. Dan tidak ada orang yang patuh dengan orang kaya pelit, kecuali memang karena orang tamaknya kepada dunia berlebihan. Mohon maaf. Sehingga tetap kagum, padahal orang itu kaya pelit. Apa sih daya tariknya orang kaya pelit? Orang mestinya sudah jijik dengan orang kaya pelit. Tapi ini masih ada. Rela jadi budaknya, rela. Masya Allah. Mematuhinya. Berarti memang betul-betul kejahatan yang luar biasa. Yang ngikutin juga lebih bodoh lagi. Wahawan muttaba', mengikuti hawa nafsu. Akalnya dibuang, ditinggalkan. Syariat ditinggalkan. Wa ijabul mar'i binafsi, dan orang yang kagum dengan diri sendiri. Ujub. Bisa beribadah katanya dengan diriku sendiri. Lupa Allah. Lupa bahwa yang menjadikan dia mampu adalah Allah. Namanya ujub. Ini. Ammal hasadu, dimulai dari satu demi satu. Adapun hasad, huwa fawwa, maka sifat hasad itu mutasya'ibun, bercabang minasyuhi,
daripada syuh alias kekikiran tadi, kebakhilan. Jadi hasud itu sumbernya karena di hati seseorang ada syuh, bakhil, pelit. Fa innal bukhla, karena sungguhnya kalau pelit saja, walladzi yabkhal bima fi yadihi ala ghairihi. Kalau pelit itu ringan. Kalau pelit, saya pelit apa atas apa yang aku miliki sehingga tidak aku berikan orang lain. Aku punya sesuatu, aku tidak ambil orang lain, ini bakhil. Jadi tidak pengen orang lain menerima kebaikan dari dirinya, itu namanya bakhil. Saya bakhil. Tapi kalau syuh wa syahih, orang syahih itu enggak begitu. Lebih dasar lagi. Walladzi yabkhal bi ni'matillahi ta'ala. Orang yang bakhil enggak senang nikmat Allah sampai kepada temannya. Ini kan bodoh lagi. Oh, yang beri Allah, bukan dia, bukan duitnya dia. Allah memberi tetangganya kekayaan, marah dia. Sementara nikmat Allah wa ya fi khazaini qudratihi. Nikmat Allah di bawah kekuasaan Allah. Allah boleh memberikan siapa saja. Nah, kenapa kita marah? Kita enggak senang. La fi khazani'i. Kekayaan nikmat Allah adalah dari Allah, di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Ala ibadillahi ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyuhuhu a'dam. Maka kekikirannya orang ini adalah lebih gede. Kalau orang pelit, itu kan pelit terhadap apa yang Allah berikan badannya hingga tidak diberikan orang lain. Ini kalau sudah syahih, ini nggak senang kalau ada orang dapat karunia. Makanya tadi namanya al-hasad, dengki. Dengki itu gimana sih? Kalau orang mendapatkan rezeki dia marah, seolah-olah protes pada Allah. Ya Allah, kenapa kau beri dia ya Allah? Nggak pantas dia dapat itu ya Allah, mestinya aku. Nah ini dosanya orang hasud itu banyak. Ngerendahkan Allah, nganggap Allah tidak bisa. Dan seterusnya. Wal hasudu walladhi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala. Adapun orang hasud adalah orang yang merasa berat in'amullahi, nikmat Allah Ta'ala min khazaini qudratihi, yang ada pada gudangnya Allah. Maksudnya Allah mempunyai kekayaan dari kekuasaan Allah, dari kekayaan Allah. Ala abdihi min ala abdin min ibadihi. Jadi kalau namanya hasud itu adalah orang yang merasa keberatan di saat ada nikmat Allah sampai kepada hamba Allah yang lainnya. Bi ilmin, dengan ilmu, au malin, harta, au mahabbatin fil qulubin nasi, atau orang pada ngerumunin dia, jamaah yang ngerumunin dia hasud. Ada ustadz jamaahnya besar, dia hasud gara-gara ustadz jamaahnya besar, ngiri. Au hadzin minal hudud, atau satu perolehan lah, prestasi. Tidak tahu prestasi apa saja. Hadzun minal hudud itu prestasi, keberhasilan. Karena keberhasilan dari mesti apa? Marah dia. Nikmat Allah diberikan kepada hamba tersebut, kita marah, na'udzubillah, hasud kita. Hatta innahu la yuhibbu zawalah, sampai menginginkan agar kalaupun ada orang mendapatkan nikmat Allah, terlintas di hatinya semoga hilang. Yang kaya semoga fakir. Na'udzubillah. Wa lam yahsul dzalik wa lam yahsul lahu wa in lam yahsul lahu bidzalika wa lam yahsul, biarpun dia tidak mendapatkan bidzalika dengan itu sayun mintilkan nikmati, biarpun dia enggak mendapatkan nikmat, sama-sama hancur deh. Masa saya enggak dapat apa-apa, kok enak dia kaya, semoga dia hancur, biarin deh hancur-hancur. Loh, hasud. Fa hadza muntahal khubthi, indal puncak kekejian. Bayangkan, melihat Allah memberikan, lihat seseorang mendapatkan karunia dari Allah, dia marah. Kan nunggu bawah, kebodohan, kedunguan, seolah marah pada Allah. Sebab itu bagi Nabi SAW bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Yang nama hasud itu akan menghabiskan kebaikan seperti api itu memakan kayu bakar. Wal hasud wa al-mu'adzab alladhi yurham. Orang yang hasud itu orang yang tersiksa sepanjang waktu, enggak pernah mendapatkan kasih sawab. Benar, makanya jangan jadi hasud. Hasud tersiksa. Kalau hasudnya ustadz, lihat ustadz lain pondoknya maju, sakit hati. Ustadz lain pondoknya banyak santri, sakit hati. Ustadz lain anaknya sukses, santri sakit hati. Kalau dalam dunia kekayaan, tetangganya bangun rumah, sakit hati, beli mobil, sakit hati. Proyeknya lancar, sakit hati, bodoh banget. Sehingga tersiksa, mu'adzab. Tidak mendapatkan kasihan. Wala yazalu fi 'adzabin da'imin, terus tersiksa di dunia Allah. Di dunia tersiksa.
Kenapa fa inna dunya? Karena dunia ini la takhlu, tidak akan sepi qattu sama sekali min khalqin katsirin, dari makhluk yang banyak, min akroni, dari orang-orang yang sepadan dengan dia, wa ma'arifi, kenalannya dia, mimman an'amallahu alaihim, yang mendapatkan nikmat dari Allah. Bayangkan, gara-gara nikmat Allah berikan pada seorang hamba dia sakit hati, alangkah banyaknya sakitnya. Kenapa? Di sana banyak hamba Allah yang sudah mendapatkan karunia dari Allah. Sehingga setiap ada hamba yang mendapatkan karunia dari Allah, dia sakit. Ada hamba mendapatkan karunia Allah, dia sakit. Kan bodoh dia. Sakitnya terus-menerus. Fala yazal fi adzabin da'imin dunya. Di dunia terus mendapatkan siksa. Ila mauti, sampai mati. Wala adzabul akhirati asyaddu wa akbar. Sementara di akhirat nanti azabnya lebih kejam, lebih keji, lebih pedih, dan lebih agung. Masih panjang insyaAllah. Untuk hasud akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, karena menarik sekali hasud. Hasudnya ustadz, hasudnya pedagang, hasudnya seorang ahli ibadah. Masya Allah. Hasud kalau sudah menguasai hati seseorang, merusak semuanya. Masya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Mudahkan kita dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai Allah, dibebaskan dari penyakit kotor namanya hasud, serta riya dan ujub, dan segala macam penyakit hati, diganti dengan cinta, kasih sayang. Dan Allah mudahkan urusan kita, panjangan umur kita, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Barakat Sayyidi Muhammad. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.